Satu lagi, satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa. Sekali lagi ya, dosa kita. He is the propitiation. Ya, dia adalah tutup pendamaian itu. Jadi benar ya, di dalam perjanjian baru dikatakan Yesuslah tutup pendamaian. Dia baitnya, dia ark itu, tabut perjanjian, dan lebih spesifik lagi, dia adalah tutup pendamaian. Nah inilah tipologi namanya ya, gambaran. Saudara udah belajar bahwa semua diisi Alkitab adalah tentang Yesus dan karyanya. Dan kita tahu tutup pendamaian itu, emas itu ditempa, dipukulin seperti Yesus, dicambuk, dipukul, dianiaya di luar nalar ya, saking brutalnya gitu. Seperti emas itu, dan dia menjadi tutup pendamaian. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, dikatakan dari dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya apa? Seluruh dunia boleh percaya melalui kasih karunia lewat iman. By grace through faith. Boleh menerima. Karena ada kata percaya. Kalau nggak percaya gimana? Sama aja menolak. Tuhan itu gentleman, tidak memaksa. Sedangkan saudara aja, dan saya sudah jadi orang Kristen, saudara mau tolakin itu semua supply Tuhan. Kemakmuran, kesehatan, dimudahkan lagi, kesejahteraan atau kelimpahan hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Berkat-berkat di pekerjaan, di bisnis, di segala aspek usaha, saudara mau tolak, gak bisa apa-apa, tapi suplainya tetap jalan. Masa Tuhan gak paksa Pak? Tuhan berikan kabar lagi, berikan berita lagi. Karena itu musuh tahu, kalau saudara dan saya mengharapkan lagi berkat-berkat Tuhan itu lewat hukum Taurat, upaya usaha, perform diri saudara. Lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Dan saudara menganggap saudara baru bisa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Itu dikatakan iman menjadi sia-sia. Janji menjadi batal. Yesus tidak berefek dalam kehidupan kita. Kalau mengharapkan dari hukum Taurat. Jadi mengharapkannya lewat mana dong Pak? Lewat percaya, memandang Yesus, mendapat pewahyuan tentang Yesus, lebih lagi dan lebih lagi, saudara tinggal aminkan, saya tinggal terima, percaya, menerima, dan menikmati. Masa segampang itu Pak? Gampang sekali. Tetapi banyak orang yang tidak suka mendengar ini. Mereka tidak suka mana surgawi. Mereka tidak suka roti turun dari surga. Oh enggak Pak, suka Pak. Kalau suka terima. Karena dia turun dari surga cuma-cuma buat saudara dan saya. Dan itu bermanfaat. Bukan hanya memberikan kekuatan kesehatan, tapi bermanfaat dalam segala hal. Haleluya. Jadi Tuhan tidak dapat melihat. Sekali lagi ya, Tuhan tidak dapat melihat. Sekali lagi ya, Tuhan tidak dapat melihat. Ya, dalam buku ini, Pastor Vin katakan, saya on purpose. Katakan tidak dapat. Sama-sama katakan tidak dapat. Tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat apa Pak? Dosa-dosa. Jadi mata Tuhan gak bisa tembus darah saudara. Karena ditutup pendamaian itu diperciki dah. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi oleh Tuhan, beloved. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan kita ini, saudara dapat berkata, saya ini, kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, pelayanan kematian, tuduhan, dakwaan, telah berlalu. Sesungguhnya, yang baru, roh yang menghidupkan,
Pelayanan kehidupan, suplai Tuhan telah datang. Saudara dan saya terus dibawa oleh Tuhan dengan kehidupan yang sangat sederhana, simple, yaitu memandang Yesus dan karya yang sempurna di kayu salib. Yesus itu indah dari segala sisi. Saya selalu katakan dia indah, dia cantik dari segala sisi. Dia korban bakaran buat kita. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Dia sekuat baja, selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang luar biasa. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia adalah pensuplai kita. Menyediakan semua aspek dalam seluruh kehidupan kita. Sekaligus roti hidup bagi kita. Dia adalah roti hidup. Mana hidup, mana surga turun bagi kita. Untuk menyelamatkan kita. Malaikat jatuh di surga. Dibuang ke bumi. Manusia di bumi jatuh. Tuhan turun dari surga mengangkat kita. Kita sangat diberkati. Greatly blessed, sangat besar diberkati. Kita highly favored, sangat tinggi disukai. Kita deeply loved, sangat dalam dicintai. Itulah saudara dan saya. Itulah kehidupan kita setelah kita paham. Dan kita katakan gini, Tuhan, saya mau hidup di bawah kasih karuniamu yang radikal. Saya mau terima semua karyamu yang telah kau selesaikan. Sempurna, selesai. Udah bayar overpayment, lengkap, utuh. Dan sudah diterima oleh Bapa. Sudah punya kehidupan yang luar biasa sekali. Dan kita sudah dengar bahwa Daud, ya judulnya kan, bab 16 ini, sekarang yang bagian kedua ya, tentang rahasia Daud. Apa rahasia Daud? Sehingga dia disebut orang yang berkenan di hati Allah. A man after his own heart. Artinya di dalam hati Allah. Disukai, like, rasa, disukai oleh Allah. Karena kita tahu hatinya fokus kepada pusat hati Allah. Apa itu? Mengembalikan tabut kembali ke Sion. Mengembalikan tabut perjanjian, yang adalah gambaran Yesus, kembali ke Sion, ke Yerusalem, ke bait Allah, di Sion, di pusat hati Allah, pusat semesta. Sama-sama katakan, pusat semesta. Luar biasa ya, bahwa imam-imam memikul tabut itu 268 kilo. Tapi ketika dia angkat, mereka diangkat oleh Tuhan. Ya ukurannya, karena kayu penaga 1,1 kali 0,7 kali 0,7 meter ya, saya lihat dari Alkitab ya. Kayu penaga ukuran itu dilapisi emas tempa. Ya, bawa ke dalam peperangan, orang Israel menang. Dibawa ke tengah pusat di Yerusalem, orang Israel makmur. Wow, luar biasa ya. Jadi ini benda yang paling kudus. Benda yang paling kudus, sama-sama katakan benda yang paling kudus. Ya, Yesus. Inilah pusat hati Allah, inilah pusat hati Allah. Katakan, pusat hati Allah. Ketika kita mempelajari Yesus dan karyanya, pusat hati Allah, hati kita berkobar-kobar. Kita nggak bodoh lagi. Ya, saudara, dalam tayangan yang lalu saudara lihat, ya, suami istri Kleopas tidak bodoh lagi, tidak lamban lagi hatinya, dan mereka kuat. Kenapa? Karena Yesus diterangkan di seluruh Alkitab. Yesus tersedia. Dan ini ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, kita terima. Grace itu menyuplai kita. Semuanya beres. Kita mendengar kabar baik lagi. Kita memandang Yesus lagi dan karyanya. Ya, kita melihat pengetahuan yang lebih besar tentang Yesus dan karyanya. Itulah rahasia Daud. Jadi ketika Daud mendapat kesempatan pertama, segera prioritas utamanya, dia udah sumpah saudara. Dia bernasar, zaman dulu orang bersumpah bernasar tuh. Di perjanjian lama dia soalnya hidupnya. Kita nggak perlu bernasar bersumpah.
Kita semua bilang, Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Siapapun saudara yang mendengar, Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan Yesus menjadi Aba saudara, Bapak saudara. Tuhan Yesus menjadi Gembala saudara. Selama-lamanya. Tuhan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan saudara. Segala aspek. Segala aspek, sama-sama katakan. Segala dimensi. Segala hal. Kenapa? Karena Dia menciptakan semua. Langit, bumi dengan segala isinya miliknya. Dia Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tak terduga pengertiannya. Artinya apa? Dia yang mengatur semua. Bahkan hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan alirkan kemana Tuhan ingini. Hidup saudara, itu hidup yang luar biasa. Sukses, utuh, berkemenangan dalam segala hal tanpa susah payah. Saudara bilang, maknya. Ada orang teman saya katakan, wah ini mah melebih-lebihkan. Wah ini mah hayalan. Ada yang bilang, wah ini mah marketing katanya. Masa Tuhan marketing saudara? Tuhan memberikan yang the best dari surga. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, kepada saudara dan saya, freely, cuma-cuma bersama-sama dengan Yesus ini. Saudara mau yang freely? Saudara terima yang freely. Apa Pak yang freely itu Pak? Cuma-cuma, gratis. Gimana Pak caranya Pak? Terima. Percaya. Dengan tangan yang terbuka. Iman itu tangan yang terbuka. Ya, menerima semua suplai Tuhan. Gimana Pak caranya? Dengar. Dengar lagi. Terima dengan iman itu tadi. Aminkan. Terima iman itu. Aminkan. So be it. Apa itu Pak? Amin itu so be it. Amin itu artinya terjadilah. Jadi ketika saya katakan, Tuhan paling mengasihi saudara dan saya. Saudara cuma berkata apa? Amin. So be it. Daud paling dikasih dari gembala sederhana menjadi raja dari Israel. Dengan penuh kemenangan. Mau lawan apa? Raksasa? Kalah raksasa. Melawan apa? Peperangan? Musuh-musuh semua kalah. Menghadapi apa? Semuanya dari berkat Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan ya dalam perjalanan membaca buku De Centurion ini dalam bab 16 ini. Ya, saudara catat ayat-ayatnya dalam kesempatan ini dalam Roma 3 ayat 25, Roma 3 ayat 25, 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Samuel 6 ayat 19a, 1 Samuel 6 ayat 19a, Yakobus 2 ayat 13, Yakobus 2 ayat 13, Mazmur 30 ayat 6, Mazmur 30 ayat 6, Mazmur 132 ayat 6, 13 sampai 14, Mazmur 132 ayat 6, 13 sampai 14, Wahyu 3 ayat 20, Wahyu 3 ayat 20, Yohanes 1 ayat 17. Haleluya. Ya, tadi yang waktu lalu kita sudah tahu, kita sudah dengar bahwa bukan hanya tabut, tetapi Yesus juga adalah tudung pendamaian, tutup pendamaian, mercy seat. Sama Pak itu semua? Sama. Propitiation, mercy seat, tutup pendamaian. Ya, dari emas murni ditempa itu tutup pendamaian. Ada dua kerub yang sayapnya saling bersentuhan, menudungi. Ada darah. Ya, saya ulangi lagi dalam Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. To be a propitiation, mercy seat, tutup pendamaian. Ya, diterjemahkannya jalan pendamaian. Karena iman, tangan yang terbuka menerima. Dalam darahnya, artinya apa? True faith in His blood. Ya, dalam darahnya yang menghapus dosa. Tahta kemurahan, mercy seat, bisa juga ditulis tahta kemurahan. Banyak bener Pak, iya. Tudung pendamaian, tutup pendamaian. Ya, kita udah tahu, tutup ini menutup apa? Pemberontakan manusia, dua loh batu terhadap hukum-hukum Allah. Pemberontakan manusia terhadap kepemimpinan
yang ditetapkan oleh Allah. Ada tongkat Harun yang bertunas, yang berbunga, yang berbuah badam. Saudara boleh dengar di khotbah sebelumnya. Dan pemberontakan manusia terhadap persediaan Allah. Ini yang menyedihkan, saudara. Saudara ditebus oleh darah, ditebus oleh Yesus. Yesus menjadi tutup pendamaian kita, di mana Allah itu tinggal senantiasa dalam hidup kita, mensuplai hidup kita. Tapi ditolak. Oh, nggak bisa, Pak. Harus kerja keras, Pak. Harus melakukan ini dan itu, baru bisa diberkati, Pak. Harus begini dan begitu. Ya, bahkan kalau orang yang dunia itu bilang, ya udah, menikah sama orang kaya aja. Atau saudara dapat lotre. Apa kayak begitu? Saudara, bahkan lebih lagi. Saudara diberikan kekuatan untuk meraih kekayaan. Saudara diberikan hikmat Kristus. Dia adalah penebusan kita. Nah, buli-buli emas berisi mana itu, yang adalah gambaran Yesus roti hidup itu, ditaruh di situ. Saudara, ditutupi oleh tutup pendamaian. Sekarang tutup pendamaian kita adalah Yesus. Bukan hanya ditutupi dosa-dosa kita, tetapi dihapus. Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di taken away, dihapus itu, disingkirkan, nggak ada lagi. Jadi saudara, Tuhan itu nggak mengejar dosa saudara, disingkirkan. Satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa. Sekali lagi ya, dosa kita. He is the propitiation. Ya, dia adalah tutup pendamaian itu. Jadi benar ya, di dalam perjanjian baru dikatakan Yesuslah tutup pendamaian. Dia baitnya, dia ark itu, tabut perjanjian, dan lebih spesifik lagi, dia adalah tutup pendamaian. Nah, inilah tipologi namanya ya, gambaran. Saudara udah belajar bahwa semua diisi Alkitab adalah tentang Yesus dan karyanya. Dan kita tahu tutup pendamaian itu, emas itu ditempa, dipukulin seperti Yesus, dicambuk, dipukul, dianiaya di luar nalar ya, saking brutalnya gitu. Seperti emas itu, dan dia menjadi tutup pendamaian. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, dikatakan dari dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya apa? Seluruh dunia boleh percaya melalui kasih karunia lewat iman. By grace through faith. Boleh menerima. Karena ada kata percaya. Kalau nggak percaya gimana? Sama aja menolak. Tuhan itu gentleman, tidak memaksa. Sedangkan saudara aja, dan saya sudah jadi orang Kristen, saudara mau tolakin itu semua, suplai Tuhan, kemakmuran, kesehatan, dimudahkan lagi, kesejahteraan atau kelimpahan hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, berkat-berkat di pekerjaan, di bisnis, di segala aspek usaha, saudara mau tolak, nggak bisa apa-apa, tapi suplainya tetap jalan. Masa Tuhan nggak paksa, Pak? Tuhan berikan kabar lagi, berikan berita lagi. Karena itu musuh tahu. Kalau saudara dan saya mengharapkan lagi berkat-berkat Tuhan itu lewat hukum Taurat, upaya usaha, perform diri saudara. Lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Dan saudara menganggap saudara baru bisa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Itu dikatakan iman menjadi sia-sia. Janji menjadi batal. Yesus tidak berefek dalam kehidupan kita. Kalau mengharapkan dari hukum Taurat. Jadi mengharapkannya lewat mana dong, Pak? Lewat percaya, memandang Yesus, mendapat pewahyuan tentang Yesus, lebih lagi dan lebih lagi, saudara tinggal aminkan, saudara tinggal dan saya tinggal terima, percaya, menerima, dan menikmati. Masa segampang itu, Pak?
Gampang sekali. Tetapi banyak orang yang tidak suka mendengar ini. Mereka tidak suka mana surgawi. Mereka tidak suka roti turun dari surga. Oh enggak Pak, suka Pak. Kalau suka terima. Karena dia turun dari surga cuma-cuma buat saudara dan saya. Dan itu bermanfaat. Bukan hanya memberikan kekuatan kesehatan, tapi bermanfaat dalam segala hal. Haleluya. Jadi Tuhan tidak dapat melihat. Sekali lagi ya, Tuhan tidak dapat melihat. Sekali lagi ya, Tuhan tidak dapat melihat. Ya, dalam buku ini, Pastor Vin katakan, saya on purpose. Katakan tidak dapat. Sama-sama katakan tidak dapat. Tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat apa Pak? Dosa-dosa. Jadi mata Tuhan nggak bisa tembus darah, saudara. Karena ditutup pendamaian itu diperciki dah. Dan sekarang kita punya darah Yesus. Dia hanya melihat darah di atas mercy seat, tudung pendamaian. Kemurahan menang terhadap penghakiman. Kemurahan menang terhadap penghakiman. Ya, jadi itu tudung kemurahan Tuhan. Jadi jangan diangkat, saudara. Jangan diangkat dulu. Nggak boleh diangkat, nggak boleh diintip. Saudara mau intip-intip hukum Taurat, kembali lagi ke hukum Taurat, kembali lagi ke tuntutan, ketuduhan. Ada kisahnya ya, dalam 1 Samuel 6 ayat 19 bagian A. Dikatakan gini, dan ia membunuh beberapa orang Bet Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Tuhan tidak mau manusia itu mengintip atau buka penutup dari tudung pendamaian itu. Atau melihat 10 perintah Allah itu. Bahkan kalau di rumah beberapa orang kita ditaruh posternya. 10 perintah Allah. 1, 2, 3, 4. Supaya apa? Supaya jangan lupa katanya. Saudara, Tuhan menyimpan 10 perintah Allah itu, 2 loh batu itu tersembunyi di bawah mercy seat. Nah, saudara, putuskan sendiri. Kalau ada, ya, oh ada Pak di rumah saya. Ya, Tuhan taruh di bawah mercy seat, disembunyikan. Yang ngintip tadi kita barusan udah baca 1 Samuel 6 ayat 19 bagian A, mati. Ya zaman perjanjian lama, iya mati dibunuh. Saudara kembali ke hukum Taurat, mati kehidupan rohani, mati iman. Janji jadi sia-sia. Janji jadi batal. Yesus tidak berefek. Kematian, pelayanan kematian. Masa sih Pak? Saudara dengar khotbah-khotbah saya dari buku ini yang tadi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, seterusnya. Ya ini udah bab 16. Tapi nggak ada salahnya saudara mulai melihat. Jadi tersembunyi di bawah mercy seat. Saudara lihat ya. Mercy seat itu gambaran Yesus. Gambaran kasih karunia. Tipologi kasih karunia. Menang atas hukum, atas penghukuman. Lebih tinggi di atas hukum Taurat. Ya, hukum Taurat di dalam, ini tutup pendamaian di atas. Yakobus 2 ayat 13, sebab penghakiman tak berbelas kasihan. Lihat ya, 10 perintah Allah tidak berbelas kasihan. Ketika mengintip, mati di dalam perjanjian lama. Ketika orang mengambil ranting di dalam perjanjian lama, mengambil ranting kering untuk masak. Ya, dibawa di hadapan Tuhan, dirajam sampai mati. Tidak berbelas kasihan. Ketika anak, misalnya seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, anak yang hilang, kurang ajar kepada orang tuanya, harus dibawa kepada tua-tua, dirajam sampai mati. Tapi kok enggak Pak? Itulah Tuhan Yesus datang sekarang. Dengan hukum yang baru. Hukum roh yang menghidupkan. Bukan kematian, tapi yang menghidupkan. Itulah kasih karunia. Ya, makanya dikatakan tetapi belas kasihan. Oh, lengkapin dulu ya. Akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Oke ya, tidak punya belas kasihan itu artinya apa? Kembali ke hukum Taurat. Tetapi belas kasihan, mercy, grace akan menang atas penghakiman. Ya, bahasa King James-nya katakan and mercy rejoice, menang, gembira, bersukacita, menang atas judgment, penghukuman atau penghakiman. Kita sudah menang, dibawa oleh Yesus, sudah menang. Kita di dalam Yesus, mercy seat kita, pendamaian kita,
propitiation kita, tudung pendamaian kita, tutup belas kasihan kita, tahta kasih karunia kita. Itu semua Yesus bersukacita Tuhan dalam kemurahan dan kasih karunia-Nya. Tuhan bersukacita atas kita. Coba ya, Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati, ia favor, ya murah hati, favor, heset ya. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Artinya menjelang pagi ada kasih karunia yang selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, kebaikannya selalu baru setiap pagi. Ketika kita hidup dan mau hidup hanya menerima di bawah kasih karunia Tuhan. Mudah sekali, simpel sekali. Kenapa? Yesus sudah bayar. Dialah Yesus yang adalah kita, tabut perjanjian kita dan ditutupi. Dia adalah mercy seat kita, tudung pendamaian kita, tahta kasih karunia kita. Dia tutupi dosa-dosa kita, semua dosa kita. Dan kita hidup seperti Daud, menjadi kekasih Tuhan, paling dikasihi Tuhan. Terima semua kebaikan Tuhan, terima semua suplai Tuhan. Murka Tuhan berakhir. Tadi dikatakan ya, murkanya sesaat saja. Murka Tuhan berakhir di kayu salib. Sama-sama katakan, murka Tuhan berakhir di kayu salib. Ya, jangan angkat tutup pendamaian. Apa itu Pak? Jangan angkat atau menyingkap dosa-dosa kita atau orang lain. Ulangi ya. Murka Tuhan sudah berakhir di kayu salib. Jangan menyingkapkan, jangan mengangkat tutup pendamaian atau menyingkapkan dosa-dosa kita atau orang lain. Kok bisa gitu Pak? Iya. Sudah menang. Yesus sudah selesai. Bawa kembali Yesus ke pusat. Ya, bawa Yesus kembali ke Sion. Artinya apa? Yang diberitakan. Seperti saat ini saya memberitakan Injil yang diberitakan Paulus. Dia memberitakan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang saya beritakan, itulah yang membawa Yesus kembali ke gereja, ke Sion, ke pusat dari kehidupan tubuh Kristus. Haleluya. Mazmur 132 ayat 6 katakan gini, memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatkannya di padang Yaar. Tadinya tabut itu ada di padang Yaar ya, terlantar di Kiryat Yearim 20 tahun. Raja Saul tidak peduli. Saul tidak punya keberanian untuk membawa tabut itu ke Yerusalem. Saudara punya keberanian untuk menerima. Pak, kenapa mesti pakai keberanian sih? Iya. Paulus juga katakan, saya tidak malu. Saya tidak frustrasi terhadap Injil kasih karunia. Saya tidak malu terhadap Injil kasih karunia. Karena Injil itu ada kekuatan Allah. Saya nggak malu. Mau dikatain apa terserah. Dan saya nggak rugi apa-apa. Saudara dan saya nggak rugi apa-apa. Kalau saudara menerima kasih karunia hidup di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam saudara. Nggak rugi apa-apa. Dengan semua orang yang menentang-menentang. Mereka yang malu. Mereka yang akan mengalami lepas dari Kristus. Dari perlindungan Yesus. Tapi nggak selamat dong Pak. Saya percaya. Kasih karunia Tuhan begitu besar. Ketika orang lahir baru percaya Yesus ya selamat. Tapi disertai dengan duka cita. Disertai dengan penghukuman-penghukuman. Penyakit. Kecanduan. Pendakwaan-pendakwaan. Kehidupan-kehidupan yang sama aja dengan orang dunia. Apa untungnya? Saudara saya orang yang beruntung mendengar kabar baik. Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Tuhan sudah memilih Sion. Makanya tadi dikembalikan dari padang Yaar atau Kiryat Yearim atau di Silo itu sama Daud dikembalikan ke Sion. Karena Tuhan memilih Sion, menginginkannya menjadi tempat kedudukannya. 14. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Tuhan rest di Sion, di tubuh Kristus, di gereja yaitu tubuh Kristus saudara dan saya. Rest in it is finished. Di sini aku hendak diam sebab aku menginginkannya. Sama-sama katakan Tuhan menginginkan. Tuhan menginginkan Yesus
dan karyanya yang sempurna, Yesus dan karyanya yang sempurna kembali ke Sion, ke gereja. Itulah yang diberitakan oleh Pastor Prince, oleh Paulus, Rasul Paulus, oleh saya. Mengembalikan Yesus. Ya, jangan biarkan Yesus mengetuk di depan pintu. Wahyu 3 ayat 20. Oi, biarkan aku masuk. Makanya Tuhan bilang, kalau ada yang bukakan pintu, aku akan masuk. Makan, duduk makan bersama-sama dengan mereka. Oh, itu buat orang yang belum percaya, Pak. Enggak. Itu disampaikan kepada jemaat Laodikia, gereja. Nah, saudara renungkan sendiri. Ya, jadi Gunung Sinai melambangkan hukum Taurat, Gunung Sion melambangkan kasih karunia. Sederhana aja. Mana Pak ayatnya, Pak? Saudara boleh baca dalam Galatia 4. Nggak hari ini ya. Tuhan itu telah memilih kasih karunia lebih daripada hukum Taurat. Manusia nggak disuruh untuk ngintip-ngintip hukum Taurat, kita udah tahu ya. Yang ngintip-ngintip mati. Bahwa Yesus kembali ke Sion, ke tempat utama. Yesus dan karyanya sebagai inti dari khotbah atau share kita atau berita Injil kita. Haleluya, ya semuanya tentang Yesus. Jadi kalau Yesus diberikan tempat yang utama, ya ini implikasinya. Saudara kan dengar, diampuni segala dosa kita, dibenarkan sepenuhnya. Ketika kita menempatkan Yesus itu dan karyanya itu diinti dalam kehidupan kita, itu adalah induk dari segala berkat dalam kehidupan saudara. Ya, Tuhan makan bersama-sama kita, kita makan bersama-sama dengan Yesus. Ayat terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, hukum Taurat dengan kematian diberikan melalui hamba Musa, ya, dibawa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Oh, ada dua, Pak. Iya, kasih karunia dan kasih karunia dan kebenaran datang. Kata kerjanya datang, kata kerja singular. Apa tuh, Pak? Kata kerja tunggal. Kasih karunia dan kebenaran itu satu, yaitu Yesus. Datang oleh Yesus Kristus, yaitu pribadi Yesus Kristus. Memang, saudara lihat, tidak mudah mungkin ya memberitakan kasih karunia, karena manusia dibuat tidak berarti. Hanya Yesus yang berarti. Hanya Yesus saja yang berarti. Manusia maunya bayar harga, manusia maunya kerja keras untuk memperoleh hasil. Nah, gitu kan. Padahal Tuhan sudah bayar overpayment. Sudah bayar lebih buat saudara dan saya. Saudara ditakdirkan untuk berkuasa. Saudara ditakdirkan untuk menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Saudara ditakdirkan untuk hidup sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Bukan karena saudara itu punya deposito, punya kedudukan, punya sekolah tinggi, punya segala fasilitas dunia. Tapi karena Yesus sudah bayar overpayment. Bawa kembali Yesus ke Gunung Sion. Ya, membawa kasih karunia. Pakai perkataan kalian Yesus, ya. Bukan untuk Farisi ya. Farisi perkataan-perkataan kembali untuk menegakkan hukum Taurat. Tetapi pakai perkataan-perkataan Kristus kepada gereja. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, ya. Jadi kita ini tahu, kadang-kadang orang bilang, oh iya kan itu perkataan Yesus juga. Kalau matamu menyesatkan, congkel. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Ya betul. Itu untuk orang Farisi. Supaya mereka sadar, mereka butuh juru selamat. Mereka gak mampu memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Tapi perkataan-perkataan Yesus yang berkata, orang ini banyak berbuat kasih karena telah banyak menerima kasih. Menerima. Aku datang supaya kamu boleh hidup dan menjadi dengan segala kelimpahan. Supply. Aku kaya, rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku. Supply kekayaan, supply keuangan. Haleluya. Ya, jadi praktisnya apa? Jadikan Yesus dan karyanya yang sempurna, kasih karunia-Nya pusat dari segala sesuatu. Ulang-ulang ya, pusat dari pernikahan, keluarga, kesehatan, perlindungan, karir, keuangan, berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya, amin.
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengar bahwa rahasia Daud, orang yang dikasihi Tuhan, paling dikasihi Tuhan, yaitu Yesus, kami di dalam Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dari tipologi rahasia Daud kami melihat Yesus. Dari tipologi tabut perjanjian kami lihat Yesus. Tudung pendamaian kami lihat Yesus dan karyanya yang sempurna. Dan hari ini kami mulai mengerti Tuhan. Kami mau ikut dalam perjalanan bersama-sama dengan Engkau. Terus sebab Tuhan, Engkau mengenakan kami kuk bersama-sama Engkau yang ringan dan enak. Dan kami belajar, learn the unforced rhythm of grace. Kami belajar terus Tuhan kasih karunia yang tidak menyakiti, yang flow, yang mengalir berirama dalam kehidupan kami. Dan kami menerima Tuhan semuanya tentang Yesus dalam seluruh pusat kehidupan kami. Pusat pelayanan kami, pusat keluarga kami, pusat karir kami, bisnis kami, usaha kami, sekolah kami, pekerjaan kami. Dan kami akan melihat Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia gelap pekat karena krisis pandemi, dengan krisis ekonomi dan krisis apapun juga, kami itu radian, penuh terang kemuliaan Kristus, penuh terang kemuliaan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semua orang yang mendengarnya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.